Dan pemirsa berikutnya kita akan beralih ke beberapa agenda ekonomi yang patut Anda cermati untuk hari ini. Di antaranya dari Asia, ada Jepang pemirsa, cadangan devisa Jepang dalam dolar Amerika Serikat di bulan Desember. Kemudian ada Korea Selatan, keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Januari. Dari Malaysia ada produksi industri Malaysia year on year dan di bulan November. Serta dari Amerika Serikat pemirsa yang dinanti-nantikan adalah data inflasi atau IHK inti Amerika Serikat month on month dan di bulan Desember. Kemudian juga klaim pengangguran awal Amerika Serikat dan klaim pengangguran berkelanjutan Amerika Serikat. Dari dalam negeri pemirsa ada beberapa agenda khususnya emiten seperti IPO Akro dan atau PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk dan juga ada IPO MANG PT Banggung Polah Raya Tbk pagi hari ini. Kemudian ada Inaf RUPS, WOMF RUPS, EXCL RUPF, maksud kami RUPS, Maya DPS HMETD, Lucy DPS HMETD dan SDRA DPS dividen tunai. Kita beralih pemirsa ke update dari Bursa Asia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana tampaknya pembukaan dari Nikkei Jepang cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan pada pagi hari ini. Sementara yang lainnya juga mengalami penguatan pemirsa. Kecuali Hang Seng terpantau masih bergerak di teritori negatif. Pagi hari ini pemirsa sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Hans. Oke, mencermati perdagangan dari pasar modal Indonesia yang kembali di 7.200-an meskipun di sehari sebelumnya itu sempat di level psikologis 7.200, sekarang kemarin naik lagi ke 7.000, masih di kisaran 7.200 tapi lebih tinggi begitu dibanding penutupan sebelumnya. Menurut Anda pola apa sih yang sedang terbentuk dan peluangnya bagaimana nih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pasar secara global gitu ya, memang di awal tahun cenderung tertekan turun. Kalau sebelumnya di bulan November, Desember, market rally sangat kuat sesudah ada indikasi Federal Reserve dan beberapa bank sentral global mulai akan menurunkan suku bunga. Jadi kenaikan di Desember yang sangat kuat menyebabkan adanya aksi profit taking yang terjadi di bulan Januari. Kemudian beberapa data yang keluar ya, salah satunya pengangguran Amerika, non-farm payroll Amerika yang keluar, itu merubah ekspektasi pasar tentang potensi pemotongan suku bunga Amerika yang tadinya pelaku pasar berekspektasi sampai 6 kali pemotongan suku bunga, sekarang bergeser menjadi 5 kali. Nampaknya pelaku pasar akan mengadjust potensi pemotongan bunga dan menurunkan potensi penurunan pemotongan bunga pada bulan Maret ya yang terjadi ya. Jadi ini yang menyebabkan pasar terjadi koreksi ya. Jadi bukan karena faktor internal tetapi memang datang dari faktor eksternal. Dan salah satu data yang paling dinanti adalah data indeks harga konsumen inflation Amerika ya, yang diperkirakan kelihatannya bisa naik sedikit ya, di indeks harga konsumen naik ke 3,2% dari sebelumnya 3,1%. Tetapi yang menjadi perhatian pasar juga adalah indeks harga konsumen inti ya, yang diperkirakan turun ke 3,8% dari sebelumnya 4%. Oke, lantas langkah apa yang sebaiknya ditempuh oleh para pelaku investor di pasar modal khususnya mungkin yang retail begitu ya, mengingatkan saat ini kayaknya lebih banyak yang merealisasikan keuntungan dulu sambil mengamati mungkin data inflasi Amerika Serikat dan data pengangguran yang mungkin akan lebih menjadi petunjuk jelas begitu, kira-kira peluang dari suku bunga The Fed akan bagaimana selanjutnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari akhir tahun lalu sebenarnya optimisme yang berlebih ya dari pelaku pasar sudah terindikasi dengan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve sampai 6 kali ya atau 150 basis point. Ini yang menyebabkan memang kenaikan tahun lalu agak berlebih ya, sehingga kalau kita lihat pasar global cenderung mengalami tekanan ya pada awal tahun. Jadi investor memang lebih harus hati-hati sedikit gitu ya. Memang pasar menghadapi periode ketidakpastian kapan Federal Reserve mulai melakukan pemotongan tingkat suku bunga.
sesudah data tenaga kerja yang cukup kuat pada pekan lalu gitu ya, kalau kita lihat inflasi ini menjadi sangat penting bagi pasar karena ini akan menentukan langkah Federal Reserve. Tapi kami melihat bahwa Federal Reserve kemungkinan tidak akan melakukan pemotongan sampai 5 kali, tetapi bisa melakukan pemotongan 2 atau 3 kali di tahun ini. Jadi kita harus berpikir bahwa bunga akan higher for longer, itu akan terjadi di pasar, dan baru 2025 Federal Reserve mungkin melakukan pemotongan 4 kali ya suku bunga. Jadi ini yang akan merubah pora bullish di akhir tahun lalu sehingga awal tahun ini cenderung agak sideways dan tertekan pergerakannya. Pak Hans tadi mengatakan bahwa euforia atau semang optimisme yang terlalu besar. Memangnya seharusnya bagaimana Pak Hans melihatnya? Kenapa Pak Hans mengatakan bahwa ada optimisme yang terlalu besar? Artinya tidak sebesar itu, kan ada yang melihat kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga Maret nanti. Ya, memang kalau kita lihat hampir semua ekspektasi pasar itu tinggi ya, termasuk di Eropa juga sama. Mereka memperkirakan 6 kali pemotongan gitu ya, di Inggris 4 kali sampai 5 kali pemotongan, dan Fed 6 kali pemotongan. Padahal kita masih melihat inflasi masih cukup tinggi ya. Jadi inflasi masih di 3,1, masih cukup di atas perkiraan Federal Reserve yang mengharapkan inflasi ada di 2%. Kemudian pasar tenaga kerja itu cukup kuat di Amerika ya. Jadi angka pengangguran masih di 3,7%, non-farm payroll menambah 216.000 ya. 216.000 pekerja. Pak Hans, gitu ya. jadi dari Pak Hans sendiri melihat untuk tahun 2024 ini kemungkinan akan pemotongan suku bunganya untuk saat ini ya. Berapa kali dan paling cepat kapan? Sambil ya memang masih menanti data-data yang akan menjadi pendukung. Iya, kalau saya lihat kemungkinan Federal Reserve melakukan pemotongan 3 kali ya, seperti dot plot yang mereka sampaikan, dan kelihatannya tidak akan mulai di bulan Maret, tapi mulai di bulan Mei ya. Akan mundur ke Mei ya. Baik, Pak Hans. Yang menyebabkan pasar terkoreksi. Oke.